Akhirnya kita punya satu tayangan lagi yang menarik untuk kita bahas. Meskipun tayangan yang satu ini adalah series yang secara keseluruhan sudah bisa disaksikan sampai keseluruhan season, namun kita memilih untuk membahasnya per episode biar videonya gak kepanjangan dan biar kita bisa fokus untuk ngelihat detail-detail apa saja di setiap episode dari series yang bakalan kita bahas kali ini. Dan yang akan kita bahas itu adalah Twisted Metal series. So, Universe, let's talk about it. Sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah nonton sama sekali Twisted Metal ini. Series yang satu ini diadaptasi dari sebuah game yang berjudul sama yang pernah dirilis di konsol game PlayStation pertama, dan kali ini kita bisa mendapatkan live adaptation seriesnya. Sama seperti The Last of Us kemarin yang juga sempat kita bahas, dan kali ini kita akan memulai membahas dari episode pertama. Here we go. Episode pertama Twisted Metal memperkenalkan kita kepada sebuah cinematic universe yang berlatar di masa depan, namun sudah memasuki masa apokaliptik, yang mana 20 tahun sebelumnya ada sebuah bug misterius yang membuat semua komputer tidak berfungsi karena ketergantungan terhadap teknologi, belum lagi ketergantungan manusia terhadap kecenderungan nonton film biru. Maka kehidupan sosial di era ini berubah menjadi sebuah kekacauan. Jaringan listrik nggak ada, semua konsep kehidupan sipil itu juga semakin terkikis, dan setiap kota membangun tembok untuk dijadikan sebagai perlindungan bagi mereka yang ada di dalam sana. Ada masyarakat yang tetap tinggal di dalam tembok yang telah dibangun di setiap kota, dan ada juga yang terpinggirkan yang berada di luar. Nah, orang-orang yang terpinggirkan ini adalah para penjahat, preman yang menjadi ancaman untuk masyarakat. Tapi bukan hanya dua kategori itu saja, ada juga kategori ketiga, yaitu golongan yang termasuk seperti protagonis kita yang bernama John Doe yang diperankan oleh Anthony Mackie. Mereka ini disebut sebagai milkman yang berfungsi sebagai kurir yang akan mempertaruhkan resiko nyawa mereka untuk mengantarkan paket dari kota satu ke kota yang lainnya dengan imbalan sebuah komisi. Resiko bagi para milkman ini datang dari orang-orang luar yang disebut oleh John sebagai burung pemangsa yang niatnya kepengen mencuri dan merampok setiap ada kesempatan. Dan disinilah di awal episode pertama diperlihatkan aksi John Doe untuk mempertaruhkan nyawanya. Hidupnya akhirnya berubah seketika pada saat dia mengunjungi New San Francisco, di mana dia diminta untuk menghadap kepada COO mereka yang baru yang bernama Raven. Dan ternyata ini merupakan satu hal yang besar. John Doe tentu saja bingung dan merasa tidak percaya. Namun akhirnya semuanya terbukti ketika dia tahu kenapa akhirnya Raven membutuhkannya. Sebelum bertemu dengan Raven, John Doe dimandikan. Meskipun air yang digunakan tidak sebersih yang kita kira. Kemudian dia akhirnya menghadap Raven. Ternyata rasa tidak percayanya itu terbukti ketika dia tahu kenapa akhirnya Raven membutuhkan jasanya John Doe. Raven ini ternyata menginginkan John untuk mengambil dan mengantarkan sebuah paket yang ada di New Chicago. Tempat itu terbilang cukup jauh dan terlalu beresiko untuk menempuh perjalanan seorang diri. Raven menyadari bahwa yang diperlukan adalah sesuatu hal yang luar biasa untuk meyakinkan John menjalankan misi tersebut. Jadi Raven akhirnya membawa John untuk mengelilingi tempat tersebut dan akhirnya menawarkan kepada John untuk bisa menebus diri dan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang akan dia sebut sebagai rumah. Sebagian besar koloni yang tertutup seperti ini sebenarnya mirip dengan kehidupan normal, dengan sedikit peningkatan pengawasan dan keamanan. Dan inilah kehidupan normal yang diidam-idamkan oleh John. Melihat taruhannya, John akhirnya setuju untuk mengambil paket dari New Chicago untuk dibawa kembali ke New San Francisco, di mana dia akan dijadikan sebagai warga negara resmi oleh Raven di kota tersebut. Sebelum dia pergi, John akhirnya menikmati makan malam dengan keluarganya Raven. Suaminya, Noah, membawa bayi mereka yang baru lahir yang bernama Dove, yang terlihat sangat aneh untuk John. Dia belum pernah melihat bayi sebelumnya, dan melihat keluarga tersebut malah mengingatkan John kepada keluarganya sendiri. Orang tuanya tidak selamat dari bencana apokaliptik dan dia hanya memiliki foto mereka yang selalu dilihat dan dirindukannya. John pun akhirnya memulai petualangannya dengan hanya 10 hari waktu yang disiapkan oleh Raven untuk menyelesaikan misi tersebut. Inilah yang harus dipatuhi oleh John, di mana jika dia terlambat 1 detik saja, maka
maka kesepakatannya akan berakhir. Dan sekarang John tidak tahu apa yang ada di dalam paket yang akan diambilnya itu. Jadi sudah pasti akan ada kejutan yang menunggunya. Ada juga kejutan yang di belakangnya yang tidak bisa dilihat oleh John, di mana Noah ternyata bukan suaminya Raven dan Dove bukan bayi mereka. Semuanya ini adalah sebuah tipuan untuk membuat John mau menerima misi untuk mengambil paket di New Chicago tersebut. Kita kemudian beralih ke sosok protagonis lainnya yang bernama Quiet, yang diperankan oleh Stephanie Beatrice, yang tertangkap bersama dengan saudaranya yang bernama Loud oleh petugas penegak hukum di Nevada. Sang pimpinan petugas ini bernama Agent Stone, yang diperankan oleh Thomas Hayden Church. Dia berasal dari Breton School of Thinking. Meskipun sebenarnya tindakan kriminal dari kedua bersaudara ini sebenarnya remeh, Agent Stone berpikir bahwa kebakaran kecil harus dipadamkan sebelum akhirnya berubah menjadi kebakaran besar. Agent Stone kemudian menawarkan mereka sebuah pilihan, yaitu Agent Stone akan membunuh mereka atau salah satu dari mereka harus bunuh diri untuk menyelamatkan yang lain. Dan akhirnya Loud memilih untuk menyelamatkan Quiet dan membunuh dirinya sendiri. John lalu singgah di tempatnya Tommy, seorang teman lamanya, untuk mendapatkan sebuah peta. Tapi Tommy menjadi cemas ketika John menyebutkan bahwa dia akan pergi ke arah timur. Tommy memperingatkannya bahwa rute ke New Chicago tidak seperti apa yang pernah dilihatnya selama ini. Resiko yang akan diambil oleh John sangat besar, tapi John tahu bahwa hadiah untuk resiko tersebut sebenarnya sepadan, dan dia pun akhirnya memulai perjalanannya. Episode ini akhirnya berakhir dengan pertemuan dua protagonis utama kita, yaitu John dan Quiet. Dia menghadangnya dengan senjata ketika akan memasuki wilayah Las Vegas. Namun petunjuk visual seperti jarinya yang terpotong dan fakta bahwa dia mengenakan jaketnya Loud menunjukkan kepada John bahwa dia sebenarnya adalah orang yang sedang terluka. Penguasa Vegas yang bernama Sweet Tooth akhirnya datang mendekati mereka dengan menggunakan mobil van-nya yang terlihat menakutkan ketika John akhirnya mencoba untuk meyakinkan Quiet untuk bekerja sama dengannya, setidaknya untuk saat ini, agar mereka berdua bisa selamat dari Sweet Tooth. Itu dia cerita yang disajikan dari episode pertama Twisted Metal. Sekarang waktunya kita bedah apa saja detail-detail yang bisa kita temukan di episode pertama ini. Tapi sebelumnya, quick review terlebih dahulu. Saya tertarik dengan series yang satu ini karena ternyata setiap episodenya menyajikan sebuah kesimpulan yang tidak berakhir dengan cliffhanger. Dan itulah salah satu hal yang menarik dari Twisted Metal series ini. Oke, sekarang kita langsung melihat detail-detail apa saja yang bisa kita temukan di dalam episode pertama, terutama khusus untuk kalian yang sangat akrab dengan gamenya. Ketika kita pertama kali akhirnya berkenalan dengan John Doe, dia terlihat sedang merusak toko-toko di Mall Ridgepoint Center. Untuk kalian yang akrab dengan gamenya, sebenarnya ini merupakan sebuah lokasi sentral dalam level suburbs atau pinggiran kota dalam game Twisted Metal Black yang dirilis pada tahun 2001. Easter eggs favorit saya adalah salah satu toko yang dirusak oleh John Doe, yaitu EB Games. EB Games ini adalah sebuah retailer komputer dan video game yang pertama kali didirikan tahun 1977. EB sendiri merupakan singkatan dari Electronic Beautics. Dan di titik ini kita bisa menemukan sebuah box CD game dari Twisted Metal yang asli yang pertama kali dirilis pada tahun 1995 yang menimpa kaca mobil depannya John Doe. Untuk kalian yang tidak tahu sama sekali, Twisted Metal ini adalah permainan atau game yang berjudul sama yang bertema pertarungan kendaraan. Game ini dikembangkan oleh Single Track dan diterbitkan oleh Sony Computer Entertainment dan dirilis pada tahun 1995 untuk konsol PlayStation dan PC. Kalau untuk PC sendiri sebenarnya hanya di Jepang. Dengan penjualan sekitar 1,1 juta unit, permainan ini akhirnya dimasukkan ke dalam daftar Greatest Hits PlayStation untuk dirilis kembali pada tahun 1998 bersama dengan Twisted Metal 2. Jadi pada dasarnya Twisted Metal ini adalah sebuah event lomba mobil ancur-ancuran yang memungkinkan setiap kendaraan menggunakan proyektil balistik. Kita para pemain disuruh untuk memilih kendaraan dan arena atau serangkaian arena dalam mode cerita, lalu kemudian bertempur untuk menghadapi lawan kita. Ada banyak macam senjata, mulai dari peluru kendali sampai kepada ranjau darat yang bisa diperoleh dengan mengambil power up yang tersebar di seluruh arena. Tujuan dari permainan ini sebenarnya adalah untuk mengalahkan semua lawan kita dan kitalah yang menjadi terakhir yang tersisa di akhir pertandingan. Karakter utama kita bernama John Doe. Dia pertama kali diperkenalkan dalam game Twisted Metal Black dan Twisted Metal Lost, di mana dalam game tersebut dia diceritakan sebagai driver dari sebuah mobil yang bernama Roadkill. Karakter ini sebenarnya adalah karakter misterius karena ceritanya dia mencoba untuk mencari tahu siapa jati dirinya sebenarnya. Nama aslinya tidak pernah terungkap. Masih
Masih di adegan awal, kita bisa melihat adegan kejar-kejaran yang melibatkan John Doe dengan semua pihak yang memburunya, di mana terlihat setiap mobil tersebut menggunakan misil pemandu dengan menghasilkan jejak asap yang berwarna-warni. Salah satunya adalah jejak asap yang berwarna pink. Nah, misil pemandu yang sama sebenarnya pernah diperlihatkan dalam game Twisted Metal Black yang dirilis pada tahun 2001 yang memiliki beberapa warna. Selain jejak asap berwarna pink, kita juga bisa menemukan misil api yang menghasilkan jejak warna orange. Dan jejak asap yang seperti ini bisa kita lihat semuanya dalam game Twisted Metal Black. John Doe juga terlihat menggunakan sebuah senapan shotgun untuk menghadapi lawannya. Twisted Metal yang dirilis pada tahun 2012 adalah game pertama dalam franchise tersebut yang bisa membedakan senjata yang dipasang mulai dari senjata kecil atau sidearms sampai kepada yang bisa disesuaikan di setiap levelnya. John kemudian mengantarkan sebuah makanan anjing di sebuah outpost atau pos pangkalan yang bernama Three Rivers, yang mana ini merupakan referensi kepada komunitas yang sama, yaitu Three Rivers di Tulane County, California, yang berbatasan dengan sisi utaranya dengan Taman Nasional. Kalau diperhatikan dengan saksama, kita bisa melihat tanda Taman Nasional yang bertuliskan South Entrance atau pintu masuk selatan, yang mengimplikasikan bahwa komunitas Three Rivers membatasi diri di dekat Taman Nasional ketika sudah tidak ada lagi pasokan listrik. Ada beberapa graffiti yang juga bisa kita lihat di episode pertama ini, termasuk salah satunya adalah yang bertuliskan Calypso is real. Calypso ini sebenarnya adalah pencipta dari kontes Twisted Metal. Dia akan mengabulkan semua permintaan yang diinginkan oleh pemenang kontes, tidak peduli apapun yang mereka inginkan. Namun sayangnya, Calypso sering menghukum para pemenangnya dengan keinginan mereka sendiri dalam bentuk yang sangat ironi. Nah, karakter ini sebenarnya bisa dimainkan dalam game Twisted Metal 4. Berarti sudah jelas bahwa di ending dari series ini kita kemungkinan besar akan bertemu dengan Calypso. Tapi kita tidak akan nge-spoiler tentang Easter eggs ini sebelum kita mencapai ending season pertama dari Twisted Metal. Detail yang berikutnya adalah sebuah helikopter. Kalau berdasarkan dengan skema warnanya, helikopter yang terlihat terjatuh di salah satu scene di episode pertama ini kemungkinan besar adalah Talon. Dan Talon ini adalah nama kendaraan yang bisa dibuka dalam game Twisted Metal yang dirilis pada tahun 2012. Kendaraan yang satu ini terbilang istimewa karena salah satu senjatanya adalah memiliki magnet dengan kekuatan yang sangat tinggi yang bisa mengambil musuhnya dan menjatuhkan mereka dari ketinggian hingga menyebabkan musuhnya tersebut tewas. Dalam game tersebut, Talon ini sebenarnya terkunci dan kita bisa membukanya dengan mengalahkan The Brothers Grimm dalam cerita Sweet Tooth dalam game tersebut. Dan ini juga sepertinya memang dijadikan sebagai sebuah penanda bahwa John Doe akan menghadapi Sweet Tooth setelah ini. Dalam series ini, John Doe tidak mengingat masa kecilnya. Kenangan awalnya adalah ketika dia mengalami kecelakaan mobil pada saat dia masih anak-anak. Dalam Twisted Metal Black tahun 2001, karakter John Doe memang diceritakan mengalami amnesia. Perbedaan utamanya di sini adalah bahwa dalam Twisted Metal Black, dia memiliki seluruh kehidupan dewasa dan menemukan bahwa dia dulunya adalah agen rahasia FBI yang menyamar. Mobilnya John Doe sendiri diberi nama Evelyn dalam series ini, berbeda dengan gamenya yang diberi nama Roadkill. Evelyn sendiri merupakan mobil asli milik John Doe yang merupakan jenis Subaru WRX 2002 dan tidak pernah ada dalam gamenya. Detail menarik berikutnya adalah Raven yang merupakan COO New San Francisco. Dalam game Twisted Metal Black tahun 2001, Raven ini adalah seorang gadis remaja yang ikut dalam turnamen untuk membalas dendam atas kematian sahabatnya yang bernama Kelly yang tenggelam ketika dibuang oleh sekawanan pengganggu ke dalam air. Dan dalam game tersebut dia mengendarai mobil Shadow. Untuk mengetahui siapa dia dalam series ini, kita akan bahas pelan-pelan dan kita nggak perlu spoiler dulu untuk potensi cerita dari episode yang berikutnya. Nah, kebetulan ada detail yang bisa menjadi referensinya Kelly, yaitu tempat sebuah bar di mana Raven bertemu dengan John Doe yang diberi nama Kelly's. Ini jelas merupakan referensi untuk sahabatnya yang sudah meninggal dalam game yang kita ceritakan tadi. Kita beralih ke Easter egg yang berikutnya, yaitu mobil Shadow yang dikemudikan oleh Quiet dan Loud. Namun dalam gamenya, Shadow ini sebenarnya dikemudikan oleh Raven. Apakah itu berarti Shadow ini sebenarnya adalah mobil miliknya Raven dalam series ini yang dicuri oleh Quiet dan Loud? Kita juga berkenalan dengan Agent Stone yang diperankan oleh Thomas Hayden Church. Dia adalah seorang petugas keamanan gila yang memberlakukan aturan yang kejam untuk orang-orang yang dia tangkap. Dalam game Twisted Metal Black tahun 2001, dia adalah seorang pria yang jujur yang merasa bersalah dan malu karena sudah membunuh seorang anak dalam serangan yang berakhir dengan sebuah kesalahan. Dan sama seperti di gamenya, Agent Stone juga mengendarai mobil yang sama, yaitu Outlaw. Kepala kepolisian yang disebutkan oleh Agent Stone yang disebutkan dalam monolognya kepada Quiet sebenarnya adalah orang yang nyata. Nama beliau adalah William Bratton dan beliau ini menjabat sebagai komisaris kepolisian New York City dalam 2 periode. Dan untuk saat ini beliau menjabat sebagai ketua Dewan Penasehat Keamanan Homeland Security. Kita juga berkenalan dengan asistennya Agent Stone yang sangat bengis yang didasarkan kepada Agent Shepard
yang mengendarai mobil Crimson Fury dalam Twisted Metal Head-On pada tahun 2005. Dalam game, dia adalah seorang agen federal yang berprinsip dan masuk dalam turnamen untuk membawa Calypso ke pengadilan. John Doe akhirnya menemui temannya untuk mengambil sebuah peta. Kalau berdasarkan skema warna dan style peta yang diambil oleh John dari Map Maker, mengingatkan kita kepada Green Book, yaitu sebuah buku yang membantu untuk menjaga keamanan para turis yang berkulit hitam di pertengahan abad ke-20 dengan memberikan mereka peringatan terhadap kota-kota yang melarang orang kulit hitam tinggal di sana setelah matahari terbenam dan semua lokasi lainnya yang tidak aman untuk orang-orang kulit hitam. Ini adalah salah satu referensi yang sangat menarik. Lalu kita berkenalan dengan dua karakter yaitu Quiet dan Loud, yang mana Quiet ini akhirnya team up dengan John Doe di ending episode pertama dan memulai petualangan mereka berdua di episode selanjutnya. Berbeda dengan karakter lainnya, dua karakter ini yaitu Quiet dan Loud adalah karakter baru yang dipersiapkan untuk series ini. Di sepanjang episode pertama, kita tidak mendengarkan Quiet ini berbicara. Jadi, apakah dia bisu? Dan akhirnya kita ke detail terakhir yang memperkenalkan kita kepada satu karakter yaitu Sweet Tooth yang mengendarai mobil van atau truk es krim klasiknya. Dalam Twisted Metal tahun 2012, miniatur kepala yang bergoyang di atas mobil tersebut sebenarnya bisa dilepaskan dan digunakan sebagai misil pemandu yang berapi. Sementara Sweet Tooth sendiri tentu saja karakter yang diadaptasi langsung dari gamenya. Karakter ini sebenarnya diperankan oleh dua karakter, Will Arnett yang menyuarakan karakter tersebut dalam series ini, sementara untuk tubuhnya menggunakan jasa dari sang pegulat profesional kita yaitu Samoa Joe yang sekarang sudah aktif di AEW. Karakter Sweet Tooth sendiri pertama kali memulai debutnya dalam game pertama Twisted Metal dengan kendaraan yang sama, Flaming Ice Cream Cones. Dan itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan dari episode pertama Twisted Metal ini. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian temukan dan tidak kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Dan tidak seperti series yang lainnya, Twisted Metal ini akan berusaha kita sajikan secepat mungkin untuk episode kedua dan episode seterusnya. Jadi tungguin saja. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.